Halo sahabat-sahabat dari HBMS Consulting. Hari ini kita berjumpa kembali dan saya sangat senang bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat dari HBMS Consulting ini. Sesi kali ini kita berbicara tentunya tentang mengenai restorasi bisnis. Dengan materi restorasi bisnis itu apa sih? Dan kemudian poin berikutnya, kapan perusahaan harus melakukan restorasi dan bagaimana caranya? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, ada 5 strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah strategi classical. Terus yang kedua adalah adaptive strategi atau adaptasi strategi. Terus kemudian yang ketiga adalah innovative strategi. Terus keempat yaitu shaping strategi atau yang dinamakan strategi pembentukan. Yang poin kelima adalah strategi renewal, yaitu strategi pembaruan. Masing-masing strategi ini dapat diterapkan dalam lingkungan ukuran kesuksesan dan langkah-langkah serta indikator-indikator pendekatan yang berbeda. Penjelasan singkat dari masing-masing strategi ini adalah strategi klasik bekerja dengan baik untuk perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang dapat diprediksi dan tidak berubah. Strategi adaptif ini lebih mudah dipahami dan eksperimental, serta bekerja jauh lebih baik di lingkungan yang tetap dan tidak dapat diprediksi. Strategi pembentukan adalah yang terbaik di lingkungan yang tidak dapat diprediksi, sehingga Anda atau perusahaan memiliki kekuatan untuk berubah. Sebagai contoh yang sering terapkan di sini adalah Apple. Kemudian strategi visioner sesuai dengan lingkungan yang dapat diprediksi. Perusahaan memiliki kekuatan untuk berubah. Dalam hal ini, contoh yang paling sering dikemukakan adalah Amazon.com. Jenis-jenis strategi yang dipakai oleh perusahaan menurut Boston Consulting Group. Yang pertama adalah visionary, menduduki posisi yang teratas, yaitu 40%. Classical sebesar 35%. Terus kemudian adaptif sebesar 16%, serta shaping sebesar 9%. Dari penelitian yang dilakukan oleh SPA, ternyata banyak perusahaan yang memakai dua pola strategi, yaitu strategi classical dan strategi visionary. Dan bahkan kedua strategi ini diterapkan dalam lingkungan yang tidak jelas dan tidak terduga. Adapun pendekatan renewal atau restorasi yang dilakukan ini harus mengacu pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Satu, kondisi lingkungan kompetisi yang sangat keras sekali atau dinamakan harsh environment. Terus kemudian pertumbuhan yang kecil, baik industri maupun pertumbuhan perusahaan yang kecil. Poin berikutnya adalah pertumbuhan yang menurun. Pertumbuhan ini harus diwaspadai karena ini akan menjaga atau mengganggu kelangsungan dari kehidupan perusahaan. Poin berikutnya adalah tentunya berdampak pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik. Poin terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi cash flow yang negatif. Seringkali perusahaan tidak bertindak dengan cepat dalam mengatasi hal ini, yang membuat kondisi perusahaan menjadi jauh lebih memburuk. Ukuran kesuksesan dalam menerapkan strategi renewal ini adalah melakukan penghematan dan memperbaiki cash flow serta perubahan secara inovatif agar perusahaan dapat terus bertumbuh dan kemudian berkembang dan menjadi seorang pemenang lagi. Tentunya sebelum kita melakukan beberapa strategi ini, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan assessment. Assessment ini sangat penting untuk mengetahui mapping yang terjadi pada perusahaan tersebut. Mapping yang terjadi meliputi penentuan strategi dan eksekusinya, seperti strategi dan tujuannya. Apakah yang ditetapkan ini sudah cocok atau tidak dengan environment yang dihadapi. Kemudian nilai-nilai yang dianut. Seringkali nilai-nilai yang dianut ini bertabrakan dengan manajemen style, sehingga tidak efektif di dalam penentuan budaya dalam satu perusahaan.
Kemudian struktur organisasi, sistem, dan proses-proses yang dilakukan, staf dan sumber daya yang dimiliki, serta apakah strategic performance indicator-nya sudah sesuai atau terkorelasi dengan baik dengan terhadap kondisi-kondisi yang ditetapkan di atas tersebut. Dari penelitian yang dilakukan SVR, ternyata information dan decision right merupakan komponen yang paling penting untuk menentukan keberhasilan perusahaan di dalam melakukan strategi yang tepat. Dan anehnya, banyak perusahaan tidak memilih pendekatan yang diteliti oleh SVR ini. Banyak perusahaan malah melakukan restrukturisasi organisasi jika mereka mendapati bahwa eksekusi terhadap strategi mereka tidak berjalan dengan baik. Kita bisa melihat bahwa information menduduki posisi yang paling tinggi, yaitu 54% dari perusahaan yang menyatakan bahwa information yang tepatlah yang sangat akan berguna untuk pengambilan keputusan maupun pelaksanaan strategi yang tepat. Kemudian keputusan yang tepat tentu berhubungan dengan informasi yang tepat, menduduki posisi di 50%. Motivator dari karyawan sebesar 26% dan restrukturisasi organisasi adalah 25%. Dalam proses renewal ini kita mengenal ada dua fase, yaitu fase pertama economic size dan fase yang kedua adalah strategic innovation. Dalam fase yang pertama economic size, kita perusahaan melakukan berbagai penghematan biaya maupun pengetatan dari sumber cash flow itu sendiri. Dan arti kata bertujuan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan yang ada. Namun di satu sisi, perusahaan harus secara paralel menerapkan atau beralih ke fase yang kedua, yaitu strategic innovation. Di fase yang kedua ini, perusahaan dapat menerapkan salah satu atau kedua strategi di bawah ini, yaitu classical strategy, adaptive strategy, visionary strategy, dan juga shaping strategy. Di masa renewal ini, pemimpin harus menaruh perhatian baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Melakukan efisiensi dengan sama baiknya dengan inovasi dan pertumbuhan. Menerapkan kedisiplinan dan penyesuaian yang bersifat fleksibel, serta memberikan petunjuk yang jelas dan pemberdayaan yang jelas. Jangan melakukan atau mengambil keputusan di fase yang satu yang akan menghambat terjadi inovasi dan pertumbuhan di fase kedua, termasuk diantaranya saat melakukan reorganisasi dan penerapan budaya serta kepemimpinan di fase yang pertama ini. Poin yang dilakukan di fase yang pertama ini akan sangat menentukan keberhasilan di fase yang kedua. Dalam proses renewal ini, perusahaan hendaknya melibatkan kepemimpinan senior untuk bisa berbagi pengalaman dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Terus kemudian pihak eksternal untuk memahami sebagai teman diskusi terhadap kondisi lapangan yang terjadi, sehingga perusahaan bisa mendapatkan perspektif dari pandangan eksternal. Dan juga perusahaan harus memahami peta persaingan, customer value proposition untuk menyusun dan melakukan perbaikan bisnis model atau yang dikenal sebagai reinventing your business model, serta perbaikan-perbaikan lainnya yang tentunya harus mempertimbangkan resources yang ada. Seringkali perusahaan tidak pernah mempertimbangkan resources yang ada, sehingga yang terjadi perusahaan akan kembali bukan memasuki fase yang kedua, tetapi memasuki ke dalam fase yang pertama. Selain dari itu, perusahaan harus mengembangkan bisnis dan operating modelnya secara konstan, menyeimbangkan perluasan pendayagunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengembangkan potensi-potensi yang baru, melakukan diversifikasi serta investasi maupun divestasi, melakukan terobosan-terobosan baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta perubahan culture
sesuai dengan strategi yang diterapkan. Seperti yang dinyatakan oleh Peter Drucker, yaitu Capture Its Strategy for Breakfast, yang berarti bahwa tidak peduli seberapa hebatnya dan seberapa bagusnya perencanaan strategi yang dilakukan. Namun, jika penerapan budaya perusahaan tidak sesuai dengan strategi eksekusinya, maka ini akan berdampak pada keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, share value yang dimiliki ini sangat berkorelasi dengan manajemen style serta sangat berkorelasi dengan tujuan dari strategi yang akan diterapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam materi mengenai restorasi bisnis perusahaan. Salam restorasi buat teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dari HBMS Consulting ini. Sekian dan terima kasih.